Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih berbicara tentang ruhul mudarris, jiwa seorang guru. Hal kedua setelah niat dan motivasi mengajar adalah berbicara karakter dan sikap mental seorang guru. Ada 10 sikap mental. Yang pertama, berpikir positif. Dengan berpikir positif, maka timbul optimis. Contoh, seorang sales ingin menjual sendal kepada masyarakat yang tidak pernah memakai sendal. Maka apabila dia pesimis, dia akan berkata kepada bosnya, "Bos, percuma kita menjual sendal atau sepatu kepada masyarakat di daerah tersebut, karena mereka itu selalu tidak pernah memakai sepatu, adatnya seperti itu. Maka gak mungkin laku sendal atau sepatu kita." Ini pikiran pesimis. Adapun orang yang berpikir positif akan timbul optimismenya. Dia berkata, "Yes, ini kesempatan emas menjual sendal atau sepatu pada masyarakat yang belum pernah memakai sepatu atau sendal. Pasti akan laku semua." Maka dengan berpikir positif, optimis akan muncul. Dengan berpikir positif, semangat akan meningkat. Dan semangat ini akan menularkan semangat berikutnya. Suatu masalah, setiap masalah itu adalah merupakan tantangan yang harus dihadapi, diselesaikan dengan penuh semangat. Yang kedua, karakter dan sikap mental seorang guru adalah disiplin. Orang-orang hebat itu bukan karena pintar, tetapi karena mereka disiplin. Guru yang disiplin akan melahirkan murid-murid yang disiplin. Para ulama adalah orang-orang yang hebat karena disiplin. Teringat kisah Imam Syafi'i ketika masih kecil, usia 6 tahun, 5 tahun, diajak oleh ibundanya untuk bangun sholat subuh di masjid. Karena dia yatim. Di masjid setelah sholat subuh, Imam Syafi'i didudukan di tiang masjid dan diikat dengan tali. Dengan maksud agar Imam Syafi'i duduk tegak dan tidak mengantuk pada saat mendengarkan taklim ba'da subuh. Begitu disiplinnya sehingga beliau usia 7 tahun, 10 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis. Usia 14 tahun sudah menjadi mufti. Karena disiplin. Karakter sikap mental seorang guru yang berikutnya adalah kerja keras. Kerja biasa dan kerja keras itu capeknya sama, tapi hasilnya beda. Karena itu lebih baik kerja keras daripada kerja biasa-biasa saja. Apalagi bila kerja keras itu diiringi dengan kerja cerdas, maka hasilnya akan luar biasa. Ditambah lagi dengan kerja ikhlas, maka sungguh dahsyat hasilnya. Dan yang keempat, karakter dan sikap mental seorang guru adalah tanggung jawab terhadap profesinya. Mulai masuk jam sekian, datang jam sekian. Tanggung jawab terhadap waktunya.
Jangan korupsi waktu. Saya teringat pada saat saya dulu menjadi mahasiswa, ada guru-guru itu mengajar telat dikit diganti waktunya. Ketika dia ada keperluan yang sangat mendesak, maka dia izin kepada murid-muridnya untuk pulang lebih cepat. Dan dia mengganti waktu yang kurang tersebut di hari berikutnya. Dia bertanggung jawab terhadap profesinya. Misalnya guru Quran datang masuk kelas memurojaah hafalan 1 juz, ya harus 1 juz. Jangan dikurangi 1 juz hafalan murojaahnya. Setelah itu mengkoreksi bacaan dari murid-murid atau santrinya. Tilawah Quran, dikoreksi kesalahannya, dibenarkan cara bacanya, terus juga dites hafalannya, tes juga hafalan doa-doa, tes hafalan hadis. Kalau itu sudah menjadi skedul yang harus dijalani, maka dia tanggung jawab dan jalani itu dengan profesional. Yang kelima, karakter dan sikap mental seorang guru adalah integritas. Apa yang disampaikan dan apa yang diajarkan kepada murid-muridnya adalah sama dengan apa yang dilakukannya, sehingga dia akan dipercaya oleh banyak orang. Kelakuannya, sikapnya sama dengan apa yang diajarkannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Ini ancaman. Maka Allah mengatakan kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka Allah marah, murka terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu, mengajarkan sesuatu tapi tidak sama dengan kelakuannya, tidak mereka kerjakan. Maka itu integritas ini penting bagi seorang guru. Yang keenam, karakter dan sikap mental seorang guru adalah kreatif, inovatif, membuat sesuatu yang baru, yang mungkin berbeda untuk hal yang menjadi lebih baik. Dan yang ketujuh, sikap pantang menyerah. Guru nggak boleh menyerah menghadapi kelas seamburadul apapun, senakal apapun murid-muridnya, dia pantang menyerah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Menjadikan murid-muridnya menjadi murid-murid yang baik, yang berkualitas, yang bertakwa. Dia pantang menyerah. Enggak sesuai dengan metode ini, pakai metode lain. Enggak sesuai dengan pendekatan ini, pakai pendekatan lain. Sampai muridnya itu benar-benar faham apa yang dia ajarkan, dan muridnya itu benar-benar nurut mengerti terhadap apa-apa yang dia sampaikan. Dan yang kedelapan, sikap mental atau karakter seorang guru adalah percaya diri. Dia harus percaya diri. Karakter dan sikap yang kedelapan adalah percaya diri. Percaya diri dalam menyampaikan pelajaran. Percaya diri dalam memakai metode pembelajaran. Bercerita, percaya diri. Berdiri di kelas, percaya diri. Melakukan ice breaking, percaya diri. Kalaupun ada yang tersalah, ya tinggal diperbaiki saja. Tapi tampil dengan percaya diri. Karakter sikap mental seorang guru yang kesembilan adalah penyayang. Dia menyayangi murid-muridnya
tidak membeda-bedakan murid yang satu dengan murid yang lainnya. Semuanya disayang. Setiap murid itu punya potensi yang hebat. Seorang guru harus melihat bakat dan potensi masing-masing murid. Seorang guru harus penyayang dan adil kepada murid-muridnya. Misalnya setiap masuk kelas ada muridnya yang membuka kelas, mengajak berdoa bersama, memulai dengan doa. Ini gantian. Setiap murid dapat giliran. Muridnya memimpin murojaah, ini juga digilir. Setiap murid atau santri masing-masing dapat bagian. Jadi dia sikapnya penyayang dan adil kepada murid-muridnya. Adapun yang ke-10, seorang guru itu haruslah dia juga sebagai pembelajar seumur hidupnya. Dia mengajarkan ilmu dan terus mempelajarinya. Dia belajar dan juga mengajarkan ilmunya. Begitulah seorang guru harusnya. Sebagaimana Allah berfirman, seorang yang Rabbani, seorang yang Rabbani itu punya ciri khas, bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, yaitu kamu mengajarkan ilmu dan kamu tetap mempelajarinya. Jadi mengajar dan belajar. Dalam hadis dikatakan juga khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar, mengajarkan dan tetap belajar. Begitulah seorang guru, dia menjadi pembelajar sejati. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.